Bayangkan sebuah hamparan hijau yang membentang sejauh mata memandang di atas tanah khatulistiwa, di mana pohon-pohon kelapa sawit berdiri kokoh sebagai simbol kemakmuran ekonomi Nusantara. Indonesia telah lama dikenal sebagai raja minyak sawit mentah atau yang populer dengan sebutan crude palm oil di pasar global. Namun, kejayaan itu justru menyimpan sebuah paradoks yang menyakitkan ketika kita berbicara tentang krisis minyak goreng yang sempat mencekik leher rakyat kecil beberapa waktu lalu. Angka 13,2 triliun rupiah yang sering disebut sebagai nilai kerugian negara dalam skandal izin ekspor ini bukanlah sekadar barisan digit di atas laporan audit, melainkan sebuah manifestasi dari luka sosial dan kegagalan sistemik yang terjadi ketika kepentingan segelintir elit bertabrakan dengan hak hidup orang banyak. Narasi mengenai kerugian ini bermula dari sebuah kebijakan yang sebenarnya berniat mulia, yaitu kewajiban pasar domestik atau yang kita kenal dengan istilah domestic market obligation sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa meskipun pengusaha mengejar keuntungan di pasar internasional, rakyat di dalam negeri tetap mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun di balik meja-meja birokrasi yang tertutup, sela-sela manipulasi mulai dibuka oleh oknum yang memiliki kewenangan untuk memberikan restu ekspor, di mana persetujuan diberikan tanpa verifikasi yang jujur. Apakah kewajiban memasok kebutuhan lokal sudah dipenuhi, ataukah hanya sekadar formalitas di atas kertas? Ketika pintu ekspor terbuka lebar bagi mereka yang belum menunaikan kewajiban domestiknya, maka terjadilah kekosongan stok yang luar biasa di pasar-pasar tradisional hingga swalayan modern, yang kemudian memicu kepanikan massal di seluruh penjuru negeri. Kita tentu masih ingat bagaimana ibu-ibu harus mengantre di bawah terik matahari sejak subuh hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 liter minyak goreng, sementara di dermaga-dermaga pelabuhan kapal tanker besar terus melaju membawa emas cair tersebut ke mancanegara untuk meraup keuntungan berlipat ganda dari kenaikan harga komoditas dunia. Kerugian negara yang mencapai belasan triliun rupiah itu secara teknis dihitung bukan hanya dari hilangnya potensi pendapatan langsung, tetapi juga dari beban yang harus dipikul oleh kas negara untuk memadamkan api krisis yang seharusnya tidak perlu terjadi. Salah satu komponen terbesar dari angka fantastis tersebut adalah pengeluaran pemerintah untuk bantuan langsung tunai minyak goreng yang harus digelontorkan guna menjaga daya beli masyarakat yang terpuruk akibat lonjakan harga yang tidak terkendali. Ini adalah bentuk kerugian yang sangat nyata, karena dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membiayai sekolah, membangun rumah sakit, atau memperbaiki jembatan di desa-desa terpencil, justru habis tersedot untuk mensubsidi dampak dari perilaku koruptif yang dilakukan oleh para pemegang kebijakan dan pengusaha nakal. Lebih jauh lagi, narasi kerugian ini menyentuh aspek yang lebih dalam, yaitu kerugian perekonomian negara yang bersifat multiplikatif, di mana ketika harga satu kebutuhan pokok naik, maka biaya hidup secara keseluruhan akan ikut merangkak naik dan menekan kesejahteraan jutaan rumah tangga. Efek domino ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus mencederai iklim usaha yang sehat, karena mereka yang jujur mengikuti aturan justru kalah bersaing dengan mereka yang mengambil jalan pintas melalui suap dan gratifikasi. Keberanian penegak hukum untuk mengkalkulasi kerugian dari sisi ekonomi makro merupakan sebuah langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena ia mengakui bahwa dampak dari sebuah kejahatan kerah putih tidak pernah berhenti pada nilai uang yang berpindah tangan, melainkan terus menjalar hingga ke piring-piring makan rakyat jelata. Manipulasi izin ekspor CPO ini menjadi cermin retak dari pengelolaan sumber daya alam kita, yang seringkali lebih memihak pada akumulasi modal daripada distribusi keadilan, sehingga angka 13,2 triliun rupiah itu sebenarnya adalah harga yang harus dibayar mahal oleh bangsa ini atas hilangnya integritas dalam menjaga kedaulatan pangan. Dalam setiap liter minyak goreng yang menghilang dari rak pasar, terkandung sebuah cerita tentang pengkhianatan terhadap amanah publik, di mana otoritas yang seharusnya menjadi wasit yang adil, justru ikut bermain dalam tim yang menguntungkan kelompok tertentu saja. Kerugian ini juga mencakup degradasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sebab ketika izin ekspor dapat dibeli dengan koneksi dan kompromi, maka inovasi dan kepatuhan menjadi tidak lagi relevan dalam dunia bisnis, yang pada akhirnya akan merusak reputasi perdagangan internasional negara kita. Kita melihat bagaimana instrumen hukum mulai digunakan secara agresif untuk menjerat tidak hanya para birokrat yang menerima suap, tetapi juga para petinggi korporasi yang merancang skema manipulasi tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan jahat dari kedua belah pihak,
maka kebocoran sebesar ini tidak akan mungkin terjadi secara masif dan terstruktur. Kerugian ekonomi sebesar itu juga menggambarkan betapa rentannya ketahanan pangan kita ketika komoditas strategis diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang tidak diawasi dengan ketat, sehingga negara harus kehilangan kendali atas kekayaannya sendiri di saat rakyatnya sendiri sedang menjerit, membutuhkan. Sejarah akan mencatat kasus ini sebagai salah satu pengingat paling kelam tentang bagaimana korupsi dalam sektor komoditas dapat secara langsung mengganggu stabilitas nasional dan menciptakan kegaduhan sosial yang luas. Upaya pemulihan dari kerugian ini tidak cukup hanya dengan menyita aset atau memenjarakan para pelaku, melainkan harus diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan ekspor yang lebih transparan dan berbasis data yang akurat agar tidak ada lagi ruang gelap bagi negosiasi bawah meja. Kita belajar bahwa kekayaan alam yang melimpah bukan jaminan kemakmuran jika tidak dikelola dengan semangat kejujuran dan keberpihakan pada kepentingan umum. Sebab tanpa itu semua, maka pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan hanyalah angka semu yang dinikmati oleh segelintir orang, sementara kerugiannya ditanggung secara kolektif oleh seluruh rakyat. Tragedi minyak goreng ini memberikan pelajaran berharga bahwa negara tidak boleh kalah oleh kekuatan kartel atau tekanan kelompok kepentingan yang ingin mengeruk keuntungan pribadi di atas penderitaan publik, dan angka 13,2 triliun rupiah tersebut harus terus didengungkan sebagai peringatan keras agar kejadian serupa tidak pernah terulang lagi di masa depan. Melalui narasi yang panjang dan berliku ini, kita diingatkan kembali bahwa setiap kebijakan publik memiliki dampak kemanusiaan yang nyata, di mana kesalahan satu tanda tangan dalam sebuah dokumen perizinan bisa berarti hilangnya kesempatan makan bagi jutaan anak-anak di pelosok negeri. Korupsi CPO bukan sekadar isu hukum atau ekonomi, melainkan isu moralitas tentang bagaimana kita memperlakukan kekayaan bersama untuk kepentingan, bersama pula, dan bukan untuk memuaskan ketamakan yang tidak ada habisnya. Negara telah membayar harga yang sangat mahal untuk sebuah pelajaran tentang pentingnya kedaulatan atas komoditas unggulan. Dan sekarang, tugas kita semua adalah memastikan bahwa setiap triliun rupiah yang hilang itu tidak menjadi sosial, tetapi menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam yang lebih bermartabat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Dengan demikian, maka transparansi bukan lagi sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga agar jantung perekonomian bangsa tetap berdetak sehat dan tidak lagi dirampas oleh tengen-tengen yang tidak bertanggung jawab, yang tega mengorbankan nasib orang banyak demi tumpukan harta yang fana. Akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa angka 13,2 triliun rupiah adalah potret dari sebuah sistem yang gagal, melindungi yang lemah dari terkaman yang kuat, di mana hukum harus berdiri tegak untuk mengembalikan setiap rupiah yang hilang itu kepada fungsinya semula, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perjalanan mencari keadilan dalam kasus ini memang masih panjang dan penuh tantangan. Namun kesadaran kolektif yang terbangun dari krisis ini telah membuka mata banyak pihak bahwa pengawasan masyarakat terhadap setiap tetes minyak sawit yang keluar dari bumi ini adalah sebuah keharusan demi menjaga masa depan generasi mendatang, agar mereka tidak lagi harus mengantre hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka sejak lahir di tanah yang kaya raya ini. Semoga narasi kerugian ini menjadi penutup bab gelap dalam pengelolaan sawit kita, dan membuka lembaran baru yang lebih cerah di mana kejayaan CPO Indonesia benar-benar dapat dirasakan manfaatnya hingga ke meja makan setiap keluarga di seluruh pelosok Nusantara tanpa ada lagi bayang-bayang korupsi yang menghantui. Skandal kerugian 13,2 triliun rupiah ini adalah alarm keras bahwa pengawasan publik tidak boleh mati demi menjaga kekayaan negeri dari keserakahan yang terorganisir. Jika kalian peduli dengan isu keadilan ekonomi seperti ini, pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap mendapatkan narasi kritis lainnya. Mari kita diskusi di kolom komentar. Menurut kalian, apakah hukuman penjara saja sudah cukup bagi para koruptor komoditas ini? Atau haruskah seluruh aset mereka disita hingga miskin agar ada efek jera yang nyata? Sampaikan pendapat kalian di bawah.